Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulistiarini dari kelas 12 RPL 1. Di video kali ini, saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat bersama kelompok saya, yaitu aplikasi Starbucks Management. Apa sih Starbucks Management itu? Starbucks Management adalah aplikasi manajemen wali kelas yang dirancang untuk memudahkan wali kelas dalam mengelola data-data. Dan ini adalah tampilan landing page dari Starbucks Management. Di sini sedikit penjelasan tentang SMK Taruna Bakti. Lalu about di sini itu menjelaskan fungsi dari Starbucks Management sendiri. Dan ada order. Order di sini itu menjelaskan fitur dari Starbucks Management. Next, sini saya akan login. Tapi sebelum login, saya akan menjelaskan. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dua role untuk login, yaitu sebagai admin dan juga wali kelas. Nah, di sini ketika saya klik Get Manage, dia akan mengarah ke form login admin. Sedangkan ketika saya klik kata login ini, dia akan mengarah ke form login wali kelas. Ini agak sedikit lama loadingnya. Ini adalah tampilan form login adminnya. Di admin ini saya menggunakan Voyager. Jadi ini dibuat menggunakan Laravel Voyager. Langsung saja saya akan login sebagai admin. Ini adalah tampilan dashboard admin. Sini diinformasikan ada 3 user. Nah, di bagian sidebar ini ada beberapa menu, diantaranya ada user, ada role, ada manage, ada wali kelas, ada tools, ada media, dan setting. Saya akan jelaskan user terlebih dahulu. Di user ini dia akan menampilkan data user. Di sini ada 3 data. Dan di sini admin bisa CRUD data user ini. Apa sih CRUD itu? CRUD singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi admin bisa menambahkan, mengedit, serta menghapus data. Admin juga bisa mengekspor file ini menjadi Excel ataupun PDF. Dan button kolom ini berfungsi untuk men-setting tampilan field ini. Jadi apa saja yang mau ditampilkan. Misal saya ingin menghidden avatarnya atau gambar tadi, dia ke hidden. Lalu next ada role. Di role sama fiturnya ada untuk export file dan juga CRUD data. Di sini dijelaskan ada 2 role, ada admin dan juga normal user. Normal user di sini ditujukan untuk wali kelas. Nah, ya tadi belum saya jelaskan, di sini juga ada fitur search. Jadi admin bisa mencari datanya. Data misalnya di sini saya ingin mencari data admin. Nah, maka akan muncul data yang dia search. Next ada manage. Manage ini adalah data-data yang dikelola oleh admin. Jadi di data ini, di drop-down manage ini kan terdapat 3 data, ada data siswa, kelas, dan jadwal. Jadi admin bisa CRUD data serta ekspor filenya. Nah, ini adalah tampilan dari data siswa. Admin bisa menambahkan,
mengedit serta menghapus data, juga bisa mengekspor filenya dan search juga. Sini ada beberapa file, dan yang paling penting di sini adalah ketika admin menginput data, dia harus memasukkan kode. Kode di sini digunakan untuk membedakan data antar kelas. Ini inputan untuk menambahkan data siswanya. Nah, di bagian sini dia akan diminta untuk menginput kode. Kode itu nantinya akan membedakan data, misal data ini dari kelas mana. Next, untuk lebih jelasnya saya akan ke data kelas. Nah, di data kelas ini ada field jurusan, kelas, dan kode. Kode ini itu mengarah ke kelasnya. Jadi yang kode yang tadi itu berasal dari tabel kelas ini. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Maka kode 1, 2, 3, 4 itu adalah milik kelas 12/1. Nah, di setiap data nanti akan ada inputan kode. Jadi kode itu gunanya untuk membedakan data antar kelas, dan juga ketika si wali kelas akan login, dia akan diminta untuk menginput kodenya. Misalnya saya wali kelas dari 12/1. Saya sudah mendapatkan kode kelas dari si admin. Maka saya bisa menginput kode tersebut. Lalu saya bisa melihat data-data 12/1 saja. Jadi yang akan muncul di halaman wali kelas nanti itu hanya data-data yang dia input kodenya. Atau kan dia kan misalnya saya memegang 12/1, berarti saya hanya bisa melihat data 12/1 saja, atau saya hanya dapat melihat data 12/1 saja, begitu. Next, ada jadwal. Sama di jadwal fiturnya ada CRUD dan juga export file, dan di sini juga ada inputan kode. Next, ada wali kelas. Nah, di dropdown wali kelas ini terdapat beberapa data, di antaranya data ADM, absensi kelas, kasus siswa, keuangan kelas, dan rapat. Ini adalah data-data yang dikelola oleh wali kelas. Jadi, admin tidak dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus data-data ini. Yang bisa mengelola ini hanyalah wali kelas. Jadi, admin hanya bisa melihat datanya dan juga mengekspor datanya. Nah, ini untuk data ADM, jadi hanya bisa melihat dan juga ekspor filenya. Lanjut ke absensi kelas. Ini untuk data absensi kelasnya. Next, kasus siswa. Ini kasus siswa sama, hanya bisa dilihat dan ekspor filenya. Lalu ada keuangan kelas. Sini semua data itu diinput oleh wali kelas. Terakhir ada rapat. Ini adalah data rapat atau pertemuan orang tua dan wali kelas. Selanjutnya ada tools. Ini adalah bawaan dari Voyager. Di dalam dropdown tools ini ada menu builder, database, grid, dan kompas. Menu builder itu biasanya digunakan untuk men-setting tampilan admin. Jadi apa saja yang akan ditampilkan di admin, menu-menunya itu apa saja. Nah, ini bisa men-setting. Selanjutnya ada database. Database itu berisi mengenai tabel-tabel yang digunakan di Starbucks Management ini. Next ada grid. Grid adalah tampilan dari tabel di database. Jadi di halaman admin ini seperti data-data ini itu diatur di grid. Lalu ada kompas.
Nah, ini kompas biasanya digunakan untuk mencari-cari icon. Jadi kita ingin mengubah settingan icon dari apa, terus kita ubah. Kita carinya di sini. Misal ingin mengubah icon yang ini, ada di sidebar. Selanjutnya ada media. Media itu untuk menambahkan page atau post. Selanjutnya ada setting. Ini juga bisa men-setting titelnya, deskripsi, mengganti logonya. Mungkin itu saja di bagian admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian wali kelas. Saya logout dulu. Ini adalah tampilan form login wali kelas. Nah, ini adalah home-nya, home wali kelas. Jadi ini hasil loopingan data yang diinput oleh admin. Ini baru diinput oleh admin tuh ada dari jurusan rekayasa perangkat lunak dari kelas 2 sampai kelas 10. Nah, di sini saya misalnya sebagai wali kelas 12 RK 1. Maka ketika diklik button ini, dia akan muncul modal dan harus menginput kode kelas. Jadi saya sudah diberi tahu oleh si admin nih kode kelasnya. Maka saya bisa langsung mengakses datanya. Nah, ini adalah tampilan dashboard wali kelas. Jadi di sini kan ada banyak data ya. Dan data ini sudah sesuai dengan kelas 12 RPL 1. Jadi nggak ada data dari kelas lain karena sudah diatur di sessionnya. Langsung saja, sini ada data siswa. Data siswa di sini wali kelas tidak dapat mengedit serta mengedit, menambah serta menghapus data, tapi hanya bisa melihat saja dan juga ekspor file PDF dan Excel. Ini datanya, data dari kelas 12 RPL 1. Kita cobakan fitur untuk ekspor PDF. Di ekspor PDF juga ada dua tipe fungsinya, seperti function stream dan juga fungsi download. Jadi ketika ini dia pakai fungsi download, jadi nanti dia akan langsung mendownload. Kalau pakai stream, dia akan nge-load view-nya atau tampilan sebelum di-download. Nah, ini dia ke-download PDF. Saya ekspor Excel-nya. Memang agak sedikit lama untuk loadingnya. Ini untuk hasil ekspor PDF-nya dari report siswa atau data siswa. Nah, ini data-datanya sudah sesuai dengan 12 RPL 1. Dan untuk Excel-nya, ini data Excel-nya. Ini data Excel-nya. Next, kita lanjut lagi ke jadwal mengajar. Jadwal mengajar ini hampir sama kayak data siswa, jadi wali kelas hanya bisa melihat serta mengekspor filenya. Ini ada 3 data di kelas 12 RK 1. Lalu ada manajemen kelas. Di manajemen kelas ini ada beberapa menu, dan ini adalah menu-menu yang dikelola oleh wali kelas. Jadi di menu ini wali kelas dapat root data atau create, read, update, delete data, serta export file.
Pertama ada ADM. Nah, di data ADM ini dia bisa menambahkan, mengedit, serta menghapus data. Juga bisa export filenya. Ini fitur untuk menambahkannya. Misal libur semester tanggal 22. Di sini harus memilih kelasnya. Karena saya sebagai wali kelas 12 RK1, maka saya memilih kelas 12 RK1 agar nantinya itu ke input data untuk kelas 12 RK1. Nah, kan akan muncul datanya. Ini sudah berhasil ketambah, lalu bisa edit dan juga delete. Saat kita mau mengedit ini, nah, kita edit pertemuan wali murid tanggal 7. Nah, ini pertemuan wali murid tanggal 7. Lalu juga bisa edit. Edit tadi udah, selanjutnya delete. Maaf, salah. Dari yang 4 data tadi, setelah di delete jadi tinggal 3 data. Ini juga bisa ekspor PDF dan Excel. Next ke data keuangan kelas. Data absensi kelas. Agak sedikit berbeda dari ADM tadi. Di sini wali kelas bisa upload file atau foto. Jadi untuk menginput data kelas ini bisa upload filenya. Ini juga harus memilih kode kelasnya yang nantinya sebagai value dari kelas tersebut dan akan muncul di sini. Nah, ini dia berhasil ketambah. Nah, ini udah berhasil ketambah. Lalu bisa juga mengedit. Misal kita ingin mengedit data, nah tadi data yang atas saya edit. Nah, ini sudah berhasil keedit. Lalu bisa juga delete data. Nah, itu udah ke delete. Ini juga bisa ekspor PDF dan juga Excel. Masih loading ya. Langsung saja Excelnya. Nah, ini untuk report absensi dalam bentuk PDF-nya. Sama seperti yang di atas tadi, data siswa dan lain-lain, semua ada fitur untuk ekspor PDF dan Excel. Ini untuk reportnya. Excel pun sama bentukannya seperti tadi. Ini yang tadi data siswa bersama kayak gitu, cuman yang membedakan adalah isinya. Lanjut ke keuangan kelas. Keuangan kelas fiturnya sama, ada untuk menambah, mengedit, serta mendelete data, juga mengekspor filenya. Next ada kasus siswa. Di sini ada data kasusnya. Jadi siapa saja siswa yang bermasalah itu bisa kita input di sini. Ada fitur untuk menambahkan, mengedit, serta menghapus. Lalu juga ada ekspor PDF dan Excel.
Next, terakhir ada rapat orang tua. Rapat di sini adalah data pertemuan antara orang tua dan wali kelas. Sini juga sama seperti absen, dia bisa upload filenya. Fiturnya juga sama. Mungkin ini saja bagian atau fitur-fitur yang terdapat pada wali kelas. Selanjutnya saya akan kembali. Ketika saya back, ini akan kembali ke home, lalu keluar. Mungkin itu saja demo aplikasi dari Starbucks Management. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya yang berhubungan dengan Starbucks Management ini. Nah, untuk mengatur tampilan itu biasanya jadi ada folder resource. Nah, ini ada folder resource yang isinya ini dalamnya juga ada folder view lagi. Nah, folder view ini yang digunakan sebagai tampilan-tampilan dari wali kelas itu. Wali kelas yang tadi itu tampilannya di sini. Dia ada bagian absen, ADM, terus ada data siswa, jadwal, kasus, keuangan, terus juga ada untuk laporan PDF-nya tadi. Itu view-nya diatur di sini. Dan juga di sini udah dipartialin atau di pembagian-pembagian seperti CSS, footer, dan JS itu sudah dibagi-bagi. Yang perlu diperhatikan itu adalah di router web.php. Nah, di sini jadi semua daftar router itu pada aplikasi Starbucks Management itu ditempatkan pada file web.php ini. Nah, ini yang tadi tuh ada slice tampil untuk menampilkan data dari wali kelas. Kan data wali kelas itu bisa menampilkan sesuai data kelasnya. Misalnya 12 RK1, maka data-datanya itu akan tampil sesuai data kelasnya. Ini diatur di dash controller dengan nama kelasnya main. Sini fungsinya main. Lalu di sini di return dashboard. Lalu untuk pengecekan kodenya di sini ada public function check. Ini akan mengecek kode. Di sini ada variabel kode untuk menampung data kodenya. Lalu ada di sini ada variabel check untuk mengecek kode tersebut ada atau tidak di tabel kelas ini. Nah, ketika si wali kelas itu menginput kode dan sesuai session, maka akan tampil maka akan mengarah ke slash tampil ini. Slash tampil ini tuh. Lalu beberapa data kayak seperti ADM, keuangan, dan absensi itu kan juga sudah sesuai dengan data kelas. Nah, itu diatur di dash controller juga. Misal di sini absen, show absent di sini ini menjalankan session. Di sini sudah diatur sessionnya itu sesuai kode. Jadi di variabel absen ini dia akan menjalankan session kode, dia akan mengedit kodenya. Jika sesuai, maka akan menampilkan view absen atau tampilan data absennya. Jika tidak atau sessionnya hilang, maka akan muncul echo tidak ada data dalam session. Mungkin itu saja sedikit penjelasan codingan dari Starbucks Management. Oh iya, dan untuk yang PDF tadi, ini misalnya ada rapat PDF. Di rapat PDF ini yang membedakan itu ada string dan juga biasanya itu download. Nah, yang data siswa ini download. Jadi ketika download, maka dia akan langsung mendownload dan ini adalah nama file ketika di-download. Kalau stream itu dia akan membuka view-nya, tidak langsung mendownload. Saja perbedaannya. Dan untuk ekspor
PDF dan Excel, di Laravel dia harus mendownload library-nya, lalu dia masukkan class-nya ke config, lalu ke file app.php. Nah, di sini setelah mendownload komposernya, langsung mengisi ke class PDF, juga menginput aliasnya di sini class PDF dan Excel. Kalau untuk yang Excel, di sini ada folder export di dalam folder app. Nah, di sini ada beberapa datanya, dan dia ngambilnya dari data model. Mungkin itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan.